Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar materi polinomial atau suku banyak. Dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar pengertian polinomial serta operasi aljabar, terutama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Jadi materi kali ini cukup sederhana. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan belajar polinomial atau suku banyak bagian pertama. Kita awali dari memahami pengertiannya terlebih dahulu, biar teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk polinomial dan mana yang bukan. Ini adalah pengertian polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x ini dapat ditulis seperti ini, ya. Nah, keterangannya n ini di sini, ini bilangan bulat, teman-teman, ini pangkat tertinggi. Ini menunjukkan derajatnya nanti. Jadi misalkan polinomial pangkat tertingginya 5, oh berarti polinomial tersebut berderajat 5. Dan ingat, pangkatnya ini harus bilangan bulat positif. Kemudian bagian sini an-1, a2 sampai a1 ini disebut dengan koefisien. Dan nilainya ini harus bilangan real. Dan yang terakhir, bagian sini, ini adalah bilangan real juga yang disebut dengan konstanta atau suku tetap. Nah, biar lebih paham, perhatikan beberapa contoh berikut ini. 3x pangkat 5 ditambah 2/3 x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 7. Ini polinomial bukan? Jelas, ini adalah polinomial. Derajatnya adalah 5. Dari mana kita tahu derajatnya? Lihat pangkat tertingginya, teman-teman. Dari sini, ini pangkat tertingginya 5, berarti polinomial berderajat 5. Oke, contoh kedua. 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 2x tambah 1. Ini juga termasuk polinomial dan berderajat 3. Contoh berikutnya. 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3 per x ditambah 1 per x kuadrat. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena 3 per x ditambah 1 per x kuadrat, jika kita ubah, ya, ini kan 3 per x pangkat 1. Dan ini 1 per x pangkat 2. Kita gunakan sifat eksponen. Kita peroleh seperti ini. 3x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat negatif 2. Ya enggak? Dan ingat, syarat polinomial itu pangkatnya itu bulat dan positif. Ini bilangan bulat negatif. Jadi ini bukan polinomial. Contoh berikutnya. 5x pangkat 7 ditambah 3x kuadrat ditambah 7 akar x. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena akar x ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat itu sama aja dengan x pangkat setengah. Ini bilangan positif tapi tidak bulat. Jadi tidak memenuhi syarat suatu polinomial. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Nah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial ini pernah kalian pelajari saat belajar aljabar di SMP. Jadi ini sekilas aja, kita hanya mengulang aja. Contohnya, diketahui Px ini polinomial 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6. Dan Qx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Tentukanlah yang pertama Px ditambah Qx, ini penjumlahan polinomial. Kemudian yang kedua, Px dikurangi Qx, pengurangan. Dan yang ketiga, Px kali Qx, perkalian. Nah, bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, dan mengalihkan dua buah polinomial? Caranya seperti ini. Kita mulai dari bagian A, penjumlahannya terlebih dahulu. Px ditambah Qx. Di sini Px-nya ini ya, 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6. Ini Px-nya. Kemudian kita tambahkan dengan Qx. Ini Qx-nya. 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Untuk penjumlahan dan pengurangan, teman-teman operasikan variabel yang pangkatnya sama. Ya. Di sini untuk x pangkat 4, di bagian Qx-nya kan nggak ada x pangkat 4. Jadi kita tulis ulang aja. 5x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3. Ada nggak pangkat 3? Ada dengan ini kan. 3x pangkat 3 nanti kita jumlahkan dengan 4x pangkat 3. Kemudian min 5x kuadrat. Di sini ada juga yang kuadrat. Min 2x kuadrat. Ini kita operasikan nanti. Kemudian konstantanya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan koefisien yang variabelnya
punya pangkat yang sama. Seperti ini nih, untuk X pangkat 3, kita jumlahkan aja koefisiennya. 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3 berarti 3 tambah 4 kali X pangkat 3 gitu. Ya, intinya jumlahkan koefisiennya. Kemudian ini juga sama, min 5X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Ini sama aja dengan ditambah min 5 dikurangi 2. Ya. Jadi kita peroleh 5X pangkat 4 ditambah 3 tambah 4 jelas 7, 7X pangkat 3. Kemudian ditambah min 5 dikurangi 2 itu min 7. Ya. X pangkat 2 ditambah 6. Ini ada hasil penjumlahannya. Nah, sekarang kita coba bagian B, pengurangan. PX dikurangi QX. PX-nya ini kemudian dikurangi. Nah, untuk pengurangan hati-hati, jangan lupa kasih tanda kurung. Tanda kurung ini menunjukkan bahwa pengurangan ini berlaku untuk setiap suku yang ada di sini. Ya. Oke, ini kasih tanda kurung. Nah, untuk menghilangkan tanda kurungnya kita kalikan. Min kali positif 4X pangkat 3, maka di sini jadi negatif atau pengurangan 4X pangkat 3. Kemudian ini min kali min, ya ini kali ke sini, ini kali ke sini. Negatif kali negatif, ini jadi positif atau jadi tambah 2X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan sama seperti yang tadi, operasikan yang pangkatnya sama. 5X pangkat 4, di sini kan gak ada lagi yang pangkat 4, jadi kita tulis ulang. Kemudian yang pangkat 3, 3X pangkat 3 di sini ada min 4X pangkat 3. Jadi seperti ini. Kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2 lagi, seperti ini. Dan terakhir, konstantanya. Jadi 5X pangkat 4, 3X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3. Berarti 3 dikurangi 4 itu negatif 1 koefisiennya. Jadi negatif 1 X pangkat 3. Kemudian min 5X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Min 5 ditambah 2 itu negatif atau min 3X pangkat 2. Kemudian ditambah 6. Ini hasil pengurangannya. Dan terakhir, kita coba PX kali QX. Perkalian. Ini polinomial PX-nya. Kemudian kita kalikan dengan polinomial QX-nya. Caranya setiap suku pada PX, pada polinomial PX kita kalikan dengan QX. Contohnya 5X pangkat 4 ini kita kalikan dengan QX. QX-nya yang ini ya. Kemudian 3X pangkat 3 kita kalikan dengan QX juga. Kemudian bagian ini min 5X kuadrat kita kalikan dengan QX. Kemudian 6 konstantanya kita kalikan juga dengan QX. Jadi setiap suku pada PX ini kita kalikan dengan QX. 5X pangkat 4 ini kita kalikan satu persatu ya. Kalikan dengan 4X pangkat 3. 5 kali 4-nya 20. Kemudian X pangkat 4 kali X pangkat 3. Bilangan berpangkat yang basisnya sama. Kalau kita kalikan, pangkatnya kita jumlah. Jadi 4 tambah 3 jadi pangkat 7. Kemudian 5X pangkat 4 kita kalikan dengan ini. Min 2X kuadrat. 5 kali min 2 itu min 10. X pangkat 4 kali X pangkat 2 jadi X pangkat 6. Jelas ya. Ini juga sama. Ini kita kalikan. 3 kali 4 itu 12. Kemudian X pangkat 3 kali X pangkat 3 X pangkat 6. Kemudian 3X pangkat 3 kita kalikan ke sini. Jadi min 6X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 5. Ini kita kalikan juga. Min 5X kuadrat kali 4X pangkat 3. Jadi min 5 kali 4 kan min 20. X-nya pangkat 2 kali X pangkat 3. Jadi X pangkat 5. Ya, min 20 X pangkat 5. Kemudian min 5X kuadrat kita kalikan dengan min 2X kuadrat. Min 5 kali min 2 itu plus 10. X pangkat 2 kali X pangkat 2 X pangkat 4. Terakhir ini kita kalikan. 6 kali 4X pangkat 3 itu 24 X pangkat 3. 6 kali min 2X kuadrat itu min 12X kuadrat. Terakhir kita operasikan yang pangkatnya sama. Ya. 20X pangkat 7 tetap 20X pangkat 7. Yang pangkat 6 di sini min 10 X pangkat 6 ditambah 12X pangkat 6. Min 10 tambah 12 itu positif 2 ya. Jadi positif 2X pangkat 6. Kemudian min 6X pangkat 5 dikurangi 20X pangkat 5. Jadi min 26X pangkat 5. Ini pangkat 4 tetap. Dan ini pangkat 3 juga tetap. Dan ini pangkat 2 tetap. Dan ini adalah hasil perkaliannya. Oke. Nah, sekarang biar teman-teman lebih paham, kita akan coba kerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial adalah, ayo, kira-kira mana yang termasuk polinomial? Kita mulai dari opsi A dulu, kita coba ya.
1/3 X pangkat 6 dikurangi 2 X pangkat 3 tan Pi per 4 ditambah X per 2 tambah 7. Syarat polinomial apa? Pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian koefisiennya real dan konstantanya real, seperti itu kan. Nah, di sini ini gak ada yang menyalahi aturan, ya. Tan Pi per 4 ini nilainya jelas. Pi per 4 itu 45 derajat. Tan 45 derajat adalah 1. Jadi ini nilainya adalah 1. Jelas ya. Kemudian X per 2 ini sama aja dengan setengah X. Berarti koefisiennya adalah setengah. Syarat koefisien itu kan real. Ini termasuk real. Jadi ini adalah polinomial. Kita coba yang B. X pangkat 5 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2 per X ditambah 7. Nah, bagian sini 2 per X ini sama aja dengan 2X pangkat negatif 1. Pangkatnya negatif. Polinomial itu pangkatnya harus bulat dan positif. Jadi ini bukan polinomial. Sekarang yang C. 3X pangkat 5 dikurangi X kuadrat ditambah 2 tan X ditambah 1. Ini bukan polinomial. Karena variabel X-nya ada di trigonometri di sini. Ya. Kemudian yang D. 3X pangkat 3 dikurangi X kuadrat cos Pi. Ini cos Pi nggak masalah teman-teman. Karena nilainya udah jelas. Tapi yang jadi masalah itu di sini. 2 per X kuadrat ini sama aja dengan 2X pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif. Jadi ini juga bukan polinomial. Dan yang terakhir, ini juga bukan polinomial. Variabel ada di trigonometri. Oke? Jadi soal ini jawabannya adalah A. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Derajat polinomial 6X pangkat 3 min 2X kuadrat min 1 adalah, ingat derajat itu adalah pangkat tertinggi ya. Di sini pangkat tertinggi berapa? Jelas 3. Jadi derajatnya adalah 3. Gampang kan? Kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh soal ketiga, koefisien X kuadrat pada polinomial 5X pangkat 4. Ini kalau ejaan bahasa Indonesia pakai I ya, polinomial. 5X pangkat 4 min 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 2X tambah 1 adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini X kuadrat itu yang ini teman-teman. Koefisien yang ini nih, 3 ya. Jadi jawabannya adalah C. Jika polinomial Px berderajat 4 dan polinomial Qx berderajat 6, derajat polinomial hasil pengurangan Px dikurangi Qx adalah... Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, ketika polinomial derajatnya beda, ambil derajat terbesar. Hasilnya akan sama dengan derajat tertingginya. Contohnya ini, Px berderajat 4 dan Qx berderajat 6. Maka hasil pengurangannya, baik Px min Qx maupun Qx min Px itu akan sama dengan derajat tertinggi, teman-teman. Jadi hasilnya akan sama dengan derajat tertinggi, yaitu 6. Tetapi ketika derajatnya itu sama, Px dengan Qx, misalnya ini derajat 4, ini derajat 4, jika dikurangi atau dijumlah, maka hasilnya itu akan berderajat sama 4 lagi atau bisa lebih kecil ya, tergantung koefisiennya. Oke? Kita lanjut contoh berikutnya. Diketahui Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Dan Qx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 6. Hasil penjumlahan Px ditambah Qx. Ingat penjumlahan itu kita operasikan yang pangkatnya sama. Di sini pangkat tertingginya ini ya, pangkat 4. Jadi Px tambah Qx akan sama dengan, ini pangkat 4, di Px nggak ada. Jadi kita tulis ulang aja. 2x pangkat 4 ditambah, sekarang yang pangkat 3. Ini 3x pangkat 3 kita tambahkan dengan ini. Min 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 ditambah min 3x pangkat 3 berarti kan 0 kan. Habis ya. Jadi 0. Kemudian pangkat 2-nya. Min 6x kuadrat ditambah 2x kuadrat akan menjadi min 4x kuadrat. Min 4x kuadrat. Kemudian variabel x ini 12x, di sini nggak ada. Jadi kita tulis ulang 12x. Nah, sekarang konstantanya 3 ditambah min 6, itu min 3. Nah, ini hasilnya. 2x pangkat 4 min 4x kuadrat ditambah 12x min 3. Jawabannya yang B ya. Oke, soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi x ditambah 1. Dan gx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 8.
hasil pengurangan fx dikurangi gx. Ini kita kurangi ya. Fx dikurangi gx, fx-nya kita tulis 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi x ditambah 1 dikurangi gx. Nah, untuk pengurangan jangan lupa kasih tanda kurung. Ini x pangkat 3 min 5x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Ini tetap min x pangkat 3 min x tambah 1. Nah, sekarang kita buka tanda kurungnya. Negatif kali positif jadi negatif x pangkat 3. Negatif kali negatif ini jadi plus 5x kuadrat. Negatif kali negatif jadi plus 4x. Negatif kali positif jadi min 8. Nah, sekarang kita operasikan yang pangkatnya sama. Untuk x pangkat 4 ini nggak ada lagi ya. Jadi kita tulis ulang aja. Yang pangkat 3, min x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3. Jadi min 2x pangkat 3. Pangkat 2 ada dari sini. Plus 5x pangkat 2. Yang pangkat satunya min x ditambah 4x. Jadi plus 3x. Kemudian konstantanya 1 ditambah negatif 8, negatif 7 ya. Nah, ini hasilnya. 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Kemudian plus 5x kuadrat ditambah 3x min 7. Yang ini ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut contoh berikutnya. Jika polinomial px berderajat 5 dan polinomial qx berderajat 3, maka derajat polinomial hasil perkalian px dikali qx. Nah, untuk hasil perkalian, derajatnya itu akan sama dengan jumlah kedua derajat polinomial tersebut. Ingat, kalau dikalikan, pangkatnya kan dijumlah. Berarti ini 5 kita tambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 8B. Soal berikutnya, derajat polinomial 3x kuadrat min x pangkat 3 kalikan dengan 2x pangkat 3 tambah 6x tambah 1 adalah, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Jadi kita lihat pangkatnya aja teman-teman. X kuadrat dipangkatkan 3. Bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya kan dikalikan. Ini akan menjadi X pangkat 6. Kemudian nanti akan dikalikan dengan ini. 2X pangkat 3. Kalau dikalikan, pangkatnya kan dijumlah. Nanti akan jadi X pangkat 9. Jadi jawabannya adalah B. Derajatnya adalah 9. Oke, sampai sini dulu pembahasan polinomial bagian 1. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.